Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Selamat Selamat pagi pagi, juga, Bu. Ibu. Bagaimana kabar di pagi hari ini? Kalian pada sehat-sehat? Alhamdulillah, luar Luar biasa. biasa. Allahu Allahu Akbar. Baik, sebelum kita memulai pelajaran, marilah kita membaca doa. Membaca doa di dalam hati, dimulai. Selesai. Baik, Ibu di sini akan mengabsen terlebih dahulu ya. Ya, Ibu. Ya, Ibu. Iya, Ibu. Susi Saraswati binti Fatma, hadir. Hadir, Ibu. Muhammad Ahri Sahrijal, hadir. Hadir. Cindy Wulandari, hadir. Hadir, Bu. Invitah Kamalia, Hadir, Ibu. Malek, hadir. Hadir, Bu. Baik, oke. Ibu kita akan memulai pelajaran ya. Di pagi hari ini kita memulai pelajaran, Ibu akan menjelaskan pengaruh lingkungan fisik. Nah, di pengaruh lingkungan fisik itu kan ada angin, hujan, matahari, dan gelombang air laut. Ibu akan menampilkan PPT ya, kalian melihat dan nah, karena ada lingkungan fisik. Nah, lingkungan fisik itu kan ada angin, hujan, cahaya, dan matahari, gelombang air laut. Nah, Ibu akan menjelaskan angin. Angin adalah air dalam jumlah yang besar. Dalam jumlah yang besar diakibatkan oleh rotasi bumi dan juga karena adanya perbedaan tekanan udara dan di sekitarnya. Kemudian ada hujan. Hujan adalah peristiwa presipitasi jatuhnya suatu cairan dan atmosfer yang berwujud cairan maupun beku ke permukaan bumi berwujud cairan. Kemudian ada cahaya. Cahaya adalah gelombang elektromagnetik sehingga cepat rambat. Cahaya sama dengan cepat rambat gelombang elektromagnetik. Selanjutnya ada Selanjutnya ada matahari. Matahari merupakan bintang yang memiliki massa yang sangat besar. Karena gravitasinya matahari menjadi pusat tata surya. Dengan pengertian lain, matahari adalah bintang pusat tata surya. Kemudian ada gelombang. Gelombang air laut adalah pergerakan naik dan turunnya air dengan arah letak lurus permukaan air laut membentuk kurva atau grafik. Energinya ke perairan menyebabkan riak-riak alun-alun atau bukit dan berubah menjadi apa yang kita sebut sebagai gelombang. Kemudian ada jenis-jenis hujan. Jenis-jenis hujan itu ada angin muson. Angin muson itu yang terjadi karena angin muson itu yang terjadi sebuah angin yang salah jenis-jenis. Angin muson itu yang terjadi karena angin yang menyebabkan yang dikarenakan adanya suatu pergerakan semua tahunan matahari antara garis baik utara dan garis selatan. Kemudian ada angin muson barat. Angin muson barat adalah angin ya Allah, kok hujan.
Tar ya, tar. Ibu lagi cari ini dulu. Ya, balik lagi nih. Angin muson. Angin muson atau munuson adalah angin yang berhembus selama 3 bulan hingga setengah tahun ke arah yang sama. Kemudian berganti ke arah sebaliknya. Kemudian ada angin muson barat. Angin muson barat adalah angin yang mengalir ke Asia, musim dingin ke Australia dan musim panas. Kemudian ada angin muson timur. Nah, angin muson timur adalah angin yang mengalir dari Australia. Kemudian angin pesat adalah angin yang tertiup tetap sepanjang tahun dari daerah subtropis ke daerah tropis. Kemudian ada jenis-jenis hujan. Jenis-jenis hujan itu ada hujan siklonal. Nah, hujan siklonal yang terjadi karena suatu udara panas yang naik disertai dengan angin berputar. Kemudian ada angin senithal. Ya, angin senithal adalah angin yang terjadi membagi bumi menjadi bagian utara dan selatan. Kemudian ada angin orografis. Ada hujan orografis. Hujan orografis adalah suatu jenis hujan yang terjadi dikarenakan angin yang mengandung suatu uap air yang bergerak horizontal. Kemudian ada hujan frontal. Hujan frontal yaitu hujan yang terjadi jika massa udara yang dingin bertemu dengan massa udara yang panas. Kemudian yang terakhir ada hujan muson dan hujan musiman. Nah, hujan muson dan hujan musiman itu hujan yang terjadi sebuah angin muson yang dikarenakan adanya suatu pergerakan semua tahunan matahari antara garis balik dan garis selatan. Kemudian ada selanjutnya ada sifat-sifat cahaya. Sifat-sifat cahaya yang pertama dapat merembus lurus. Contohnya itu ketika kita menyalakan senter ke arah depan, maka cahaya akan merambat lurus sesuai dengan arah yang kita inginkan. Kemudian selanjutnya dapat dipantulkan. Contohnya yaitu ketika kita bermain di siang hari dengan membawa sebuah cermin. Nah, jika kita arahkan datangnya sinar matahari, kemudian kita coba arah ke segala arah, maka akan terjadi sebuah pantulan cahaya yang terpantulkan dari sinar matahari tersebut. Kemudian contohnya ada merembus benda bening. Contohnya itu sederhana adalah ketika kita melihat ke jendela dengan kaca yang bening. Dengan kaca bening tersebut, cahaya sinar matahari tetap dapat masuk ke dalam ruangan meskipun ada penghalang karena jendela tersebut dari kaca bening. Kemudian ada dapat merembus dapat dibelokkan atau dibiasakan. Contohnya itu kayak berenang dan meletakkan sebilah tongkat ke dalam air yang terkena cahaya matahari. Selanjutnya ada jenis-jenis cahaya. Yang pertama sinar matahari divergen, yaitu sinar yang arahnya menuju ke segala arah. Yang kedua sinar menggumpul. Konvergen yaitu sinar yang arahnya menuju ke suatu titik. Yang ketiga sinar sejajar yaitu sinar yang arah sinar-sinarnya sejajar sama yang lainnya. Selanjutnya ada lapisan matahari. Lapisan matahari itu yang pertama ada atmosfer. Atmosfer matahari merupakan bagian terluar yang memiliki kerapatan densitas gas yang paling rendah pada area yang dekat dengan permukaan matahari. Kemudian, Kemudian kromosfer adalah bagian yang dekat dengan permukaan matahari dan memiliki densitas yang rendah. Kemudian ada korona matahari, adalah bagian terluar dari matahari yang artinya mahkotanya. Kemudian ada inti matahari tersusun atas gas padat dengan kerapatan sekitar 100 kali lebih padat jika dibandingkan dengan kerapatan air. Kemudian selanjutnya ada sifat-sifat gelombang.
Sifat Sifat-sifat gelombang yang pertama ada refleksion, yaitu gelombang yang dipantulkan apabila menemukan bentuk pantai yang memiliki topografi relief ataupun suatu barrier atau penghalang karena memiliki bidang pantul yang relatif tegak lurus terhadap arah gelombang datang. Kemudian ada refleksion, yaitu gelombang akan dibelokkan menuju suatu pusat sehingga tampak gelombang yang datang akan menuju pada suatu titik. Selanjutnya ada refleksion, yaitu gelombang akan dibelokkan menuju suatu pusat sehingga tampak gelombang yang dating akan menuju pada suatu titik. Kemudian ada deflection, yaitu gelombang akan dibelokkan menuju ke segala arah sehingga tampak gelombang akan menyebar pada seluruh garis pantai. Nah, kemudian ada faktor-faktor yang mempengaruhi arus laut. Yang pertama itu bentuk topografi dasar lautan dan pulau-pulau yang ada di sekitarnya. Beberapa sistem lautan utama di dunia dibatasi oleh massa daratan dari 3 sisi dan pulau oleh arus. Territorial counter di sisi yang keempat, batas-batas ini menghasilkan sistem aliran yang hampir tertiup dan cenderung membuat aliran mengarah dalam suatu bentuk bulatan. Kemudian ada gaya Colaris dan arus Ekman. Nah, gaya Colaris mempengaruhi aliran massa air, di mana gaya ini akan membelokkan arah mereka dari arah yang lurus. Kemudian ada perbedaan denitas. Perbedaan denitas menyebabkan timbulnya aliran massa air dari laut yang dalam di daerah kutub selatan dan kutub utara ke arah daerah tropik. Selanjutnya ada terima kasih. Nah, anak-anak, ada yang mau ditanyakan? Anak-anak, apa materi Ibu kurang jelas? Halo, Assalamualaikum. Jelas, Ibu. Baik, kalau Jelas, sudah Bu. jelas, Ibu nanti akan memberi tugas melalui via WA ya. Nah, nanti PPT ini Ibu akan kirim. Nah, selanjutnya karena ini jamnya udah habis, jadi Ibu cukup sampai di sini aja ya. Baik, Ibu. Ya udah. Terima kasih ya anak-anak. Semoga tetap sehat selalu, jaga kesehatan. Iya, Ibu. Iya, Ibu. Sama-sama. Terima kasih juga, Ibu. Terima kasih, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Ibu. Terima kasih, Ibu. Matiin dulu aja recordnya, Tesi.